Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat dan saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan bulan Ramadan yang tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf sangat dianjurkan di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, karena pada saat itulah terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau, lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. I'tikaf adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdiam diri di masjid, kita bisa lebih fokus dalam membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan sholat. Dan hati kita akan menjadi lebih tenang dan khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis i'tikaf yang harus kita ketahui, karena jenis i'tikaf yang akan kita lakukan akan mempengaruhi niatnya. Jenis yang pertama adalah i'tikaf mutlak. I'tikaf mutlak adalah berdiam diri di masjid yang apabila keluar dari masjid tidak ada tujuan untuk kembali lagi ke masjid. Jika ingin beriktikaf lagi, maka harus niat dari awal lagi. Adapun niat i'tikaf adalah nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah taala. Jenis yang kedua adalah i'tikaf terikat waktu tanpa terus-menerus. I'tikaf jenis ini harus meniatkan apakah beriktikaf 1 hari, 1 malam, atau 1 bulan. Niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid yauman lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 hari karena Allah ta'ala. Atau beriktikaf untuk 1 malam. Niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lailan kamilan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 malam penuh karena Allah Ta'ala. Atau beriktikaf untuk 1 bulan. Niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid syahran lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan karena Allah Ta'ala. Dan jenis yang ketiga adalah i'tikaf terikat waktu terus-menerus. I'tikaf ini harus diniatkan selama 1 bulan berturut-turut. Yang niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid syahran mutatabi'an lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan berturut-turut karena Allah Ta'ala. Itulah ketiga jenis i'tikaf disertai cara niat berdasarkan masing-masing jenisnya. Di dalam melakukan i'tikaf, tentu kita harus mengetahui dan memahami rukun-rukunnya. Adapun rukun i'tikaf yang wajib kita garis bawahi agar ketika melakukan i'tikaf bisa mengetahui aturan yang harus kita ikuti sehingga i'tikaf kita menjadi sah. Rukun yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun i'tikaf yang harus dilakukan. I'tikaf tanpa niat akan menjadi sia-sia. Dari sini menunjukkan bahwa niat sangatlah berperan penting, sifatnya tidak dapat ditawar. Rukun yang kedua adalah berdiam diri minimal selama tumakninah sholat. I'tikaf di masjid minimal selama tumakninah sholat. Dan apabila i'tikaf tersebut sudah dinazarkan sebelumnya, maka hukum i'tikaf menjadi fardu. Kecuali i'tikaf yang dilakukan karena dorongan keinginan sendiri, maka tidak bersifat fardu. Rukun yang ketiga adalah masjid. Maka beriktikaf harus dilakukan di masjid.
Artinya, i'tikaf tidak boleh dilakukan di surau, musola, atau langgar. Kategorisasi masjid adalah tempat beribadah yang dapat menampung jamaah dalam jumlah banyak. Sementara surau, musola, ataupun langgar adalah tempat ibadah yang hanya menampung jamaah dalam jumlah terbatas. Dan rukun yang keempat adalah orang beriktikaf. Ketika kita melakukan iktikaf, di dalam masjid tersebut juga terdapat orang yang sedang melakukan iktikaf. Umumnya, masjid-masjid besar banyak umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan iktikaf. Dari keempat rukun iktikaf di atas bisa dijadikan catatan penting untuk diri sendiri, terutama yang belum pernah melakukan iktikaf sama sekali. Setidaknya 4 rukun tersebut bisa menjadi panduan. Adapun syarat dan ketentuan tambahan ketika hendak melakukan iktikaf di masjid adalah: pertama, beragama Islam. Adapun syarat beriktikaf adalah beragama Islam, karena iktikaf adalah aturan yang diperuntukkan semua umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Aturan iktikaf dalam Islam tidak diperuntukkan untuk selain muslim. Yang kedua, berakal sehat. Adapun syarat iktikaf di masjid yaitu diperuntukkan dan dijalankan oleh umat muslim yang berakal sehat. Artinya, umat muslim yang mengalami gangguan kejiwaan boleh tidak beriktikaf. Yang ketiga, bebas dari hadas besar. Syarat yang terakhir iktikaf adalah bebas dari hadas besar. Jadi, barang siapa yang akan melakukan iktikaf, memastikan dirinya suci dari hadas besar terlebih dahulu. Karena jika belum suci dari hadas besar dan memaksakan diri beriktikaf, maka tidak sah hukumnya. Selain mengetahui rukun dan syarat beriktikaf, kita juga harus memahami tata caranya. Yaitu pertama, kita membaca niat. Untuk niat iktikaf tergantung dari macam-macam jenisnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Ada iktikaf mutlak, iktikaf terikat waktu tanpa terus-menerus, dan i'tikaf terikat waktu terus-menerus. Setelah berniat i'tikaf, bisa diawali dengan melakukan sholat sunnah dan kemudian melakukan sholat fardu. Kemudian, ketika hal sunnah dan wajib sudah dikerjakan, maka kita bisa melanjutkan dengan membaca Al-Quran, agar mendapatkan feel-nya bisa dibaca sambil diresapi. Setelah itu, agar tidak bosan dan lelah membaca Al-Quran, kita bisa melanjutkan dengan berzikir, bisa membaca tasbih, tahmid, takbir, dan juga istighfar. Kemudian kita membaca sholawat. Membaca sholawat juga bisa kita panjatkan selama melakukan i'tikaf, sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selama beriktikaf, kita bisa memperbanyak doa-doa secara khusyuk dan bertafakkur. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan i'tikaf kita, yaitu pertama, gila. Mengalami gangguan jiwa atau kondisi gila dapat membatalkan i'tikaf. Hal ini berlaku jika gangguan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan, seperti mengonsumsi obat tertentu yang memicu kondisi tersebut. Yang kedua adalah mabuk. Orang yang mabuk saat i'tikaf akan membatalkan i'tikafnya. Ketentuan ini serupa dengan kondisi gila atau pingsan, di mana pembatalan hanya berlaku jika mabuk terjadi karena keteledoran atau kesengajaan, seperti sengaja mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Namun, jika mabuk terjadi tanpa sengaja, misalnya karena mengonsumsi makanan yang tidak diketahui dapat memabukkan, maka i'tikafnya tidak batal. Yang ketiga, keluar masjid. Keluar dari masjid tanpa alasan yang jelas atau tanpa kepentingan mendesak dapat menyebabkan i'tikaf menjadi batal. Contoh uzur atau kepentingan mendesak yang dibenarkan adalah kebutuhan untuk berwudu, membuang hajat, makan, atau minum yang tidak memungkinkan dilakukan di dalam masjid, hal-hal serupa lainnya. Dan hal yang keempat yang dapat membatalkan i'tikaf yaitu pingsan. Pingsan dapat membatalkan i'tikaf jika terjadi karena keteledoran pelaku, misalnya akibat mengonsumsi obat tertentu. Namun, jika pingsan terjadi tanpa unsur keteledoran, i'tikaf tidak batal. Setelah sadar, pelaku dapat melanjutkan i'tikafnya seperti biasa. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keutamaan dan tata cara i'tikaf di bulan Ramadan. Semoga dengan mengetahui dan memahami jenis, rukun, syarat, dan tata cara i'tikaf, setiap muslim dapat termotivasi untuk menjalankan amalan baik tersebut. Demikianlah uraian singkat tentang amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan, yaitu beriktikaf di masjid. Semoga uraian ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua untuk meneladani Rasulullah SAW, yaitu beriktikaf pada bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada Ramadan tahun ini dengan beriktikaf di masjid, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.